Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang di pertemuan ke-10 kita akan melanjutkan pembahasan tentang, model-model pengembangan kurikulum. Seperti di pertemuan 9 kita sudah mempelajari tentang Bloom, kita berikutnya akan mempelajari, beberapa tokoh lagi terkait dengan, yang berperan dalam pengembangan kurikulum. Ini ada John Dewey, dari tahun 1859 sampai 1952. John Dewey adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendidik asal Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah pendidikan. Ia diakui sebagai bapak pendidikan yang progresif dan pendidikan berbasis pengalaman. Gagasan-gagasannya sangat berpengaruh dalam perkembangan teori pendidikan dan praktik pembelajaran sampai hingga saat ini ya. Beberapa konsep penting yang dikemukakan oleh John Dewey dalam pendidikan adalah yang pertama adalah eh, belajar berbasis pengalaman, yang kedua adalah demokrasi dalam pendidikan, yang ketiga belajar aktif dan kreatif, yang keempat proses belajar dan hasil belajar, yang kelima relevansi pembelajaran. Gagasan-gagasan John Dewey ini telah terbentuk atau telah membentuk dasar bagi pendekatan pendidikan yang progresif dan konstruktivis yang masih berpengaruh dalam perkembangan sistem pendidikan dan strategi pembelajaran hingga saat ini. Prinsip-prinsip model dari John Dewey yang pertama adalah pengalaman sebagai landasan belajar. Pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari membentuk dasar bagi pemahaman dan pembelajaran yang bermakna. Konsekuensinya apa? Kurikulum harus dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang berarti dan relevan bagi siswa. Prinsip yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru harus memahami kebutuhan, minat, latar belakang siswa serta membangun pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan mereka. Siswa harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan diajak untuk berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, belajar melalui berbuat. Siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat dalam kegiatan praktis dan memiliki kesempatan untuk mencoba, berlatih, dan menciptakan sesuatu secara nyata. Yang keempat, demokrasi dalam pendidikan. Sekolah harus menjadi tempat di mana siswa belajar untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, saling menghargai perbedaan, dan mempraktikkan toleransi. Yang kelima, integrasi antardisiplin. Kurikulum harus mencerminkan hubungan yang erat antara berbagai aspek pengetahuan dan mengajarkan siswa untuk memahami keseluruhan gambaran, bukan hanya memahami fakta-fakta secara terpisah. Yang keenam, pendidikan sebagai proses berkelanjutan, di mana kurikulum harus dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang selalu ingin belajar dan berkembang. Berikutnya, relevansi dan keterkaitan dengan kehidupan nyata. Kurikulum harus mencerminkan situasi dan masalah dunia nyata yang dihadapi siswa dan membantu mereka untuk memahami dan membantu mereka untuk memahami dan menghadapinya. Tadi John Dewey, kita akan beralih lagi, kita akan membahas terkait dengan model kurikulum dari David Ausubel. Ini dari tahun 1918 sampai tahun 2008. David Ausubel adalah seorang psikolog dan ahli pendidikan Amerika yang dikenal dengan kontribusinya dalam teori belajar dan kognitif. Ia terkenal karena pengembangan teori belajar tingkat tinggi termasuk asimilasi kumulatif yang dikenal dengan nama Advanced Organizer. Salah satu teori terkenalnya adalah teori belajar meaningful, bermakna, yang menekankan pentingnya membangun hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada dalam pikiran siswa. Menurut Ausubel, proses belajar yang efektif terjadi ketika siswa dapat mengaitkan materi baru dengan struktur pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran mereka. Dalam teorinya,
Ausubel juga menyoroti bahwa pentingnya struktur kognitif siswa, yaitu cara siswa menyusun dan menyimpan informasi dalam pikiran mereka. Advanced Organizer adalah pendahuluan yang disajikan sebelum pembelajaran inti yang bertujuan untuk membangun siswa menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Ini membantu mengaktifkan skema pengetahuan dan mempersiapkan siswa untuk lebih mudah memahami, mengaitkan informasi baru. David Ausubel banyak berkontribusi dalam bidang pembelajaran dan pendidikan, termasuk dalam pengembangan model pengajaran berbasis peta konsep yang berfokus pada representasi visual dari pengetahuan dan konsep. Ada 5 prinsip dari model David Ausubel. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat diambil dari teori belajar meaningful Ausubel. Yang pertama, pendekatan maksud atau meaningful approach. Ya. Kurikulum harus dirancang untuk memberikan makna dan relevansi bagi siswa. Materi yang diajarkan harus dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran siswa, sehingga mereka dapat mengaitkan dan mengintegrasi informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, organisasi struktur kognitif. Kurikulum harus disusun dengan mempertimbangkan struktur kognitif siswa, artinya materi yang diajarkan harus disajikan secara terstruktur dan berurutan agar mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Yang ketiga, penggunaan advanced organizer, penggunaan pendahuluan atau advanced organizer sebelum pembelajaran inti dapat membantu mengaktifkan skema pengetahuan yang relevan dalam pikiran siswa. Hal ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk memahami materi baru dengan lebih baik. Yang keempat, penerapan peta konsep. Peta konsep atau representasi visual dari pengetahuan dapat digunakan dalam pengajaran untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep-konsep yang diajarkan dan mengorganisir informasi dengan lebih baik. Yang kelima, pengajaran berbasis masalah. Kurikulum dapat dirancang dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa dihadapkan pada masalah yang nyata, relevan, dan memerlukan pemahaman konsep untuk menyelesaikannya. Ini memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara konsep-konsep yang diajarkan dengan masalah dunia nyata. Oke, setelah tadi Ausubel, kita akan belajar berikutnya tentang model kurikulum Howard Gardner. Nah, Howard Gardner adalah seorang psikolog dan ilmuwan kognitif yang terkenal dengan teori kecerdasan majemuk multiple intelligence theory. Menurut teori kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh Gardner, kecerdasan bukanlah sekedar kemampuan berpikir logis dan matematika, tetapi ada beragam jenis kecerdasan yang muncul dalam berbagai bentuk dan aktivitas. Ia mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan utama, yaitu linguistik, logika matematis, yang ketiga visual ruang atau visual spasial, yang keempat musikal, yang kelima kinestetik, yang keenam interpersonal, yang ketujuh intrapersonal, yang kedelapan naturalis. Ya. Kecerdasan majemuk ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi yang unik dari kecerdasan-kecerdasan tertentu dan setiap orang mengembangkan potensi mereka dalam bidang sesuai dengan kecerdasan dominan mereka. Prinsip-prinsip dari model Howard Gardner ini yang pertama, mengakui keberagaman kecerdasan, di mana kurikulum harus diarahkan pada pengakuan akan keberagaman kecerdasan individu. Setiap siswa memiliki kombinasi unik dari kecerdasan tersebut sehingga kurikulum harus memfasilitasi perkembangan potensi unik setiap peserta didik. Yang kedua,
Menyediakan beragam pengalaman pembelajaran. Kurikulum harus menawarkan beragam pengalaman pembelajaran untuk mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan. Ini berarti menyajikan materi dalam berbagai bentuk dan memperluas metode pengajaran yang kreatif. Yang ketiga, menekankan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum dapat menekankan pembelajaran berbasis proyek yang mencakup berbagai bentuk kecerdasan. Proyek-proyek ini memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif, menggali minat mereka, dan mengembangkan potensi kecerdasan mereka. Yang keempat, eh, menerapkan pendekatan kolaboratif. Kurikulum dapat menekankan pada kerja kelompok atau kolaborasi dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek. Pendekatan ini akan memfasilitasi pengembangan kecerdasan interpersonal dan berkontribusi pada kemampuan sosial siswa. Yang kelima, evaluasi yang holistik dalam mengukur kemajuan, pencapaian ide. Evaluasi harus mencakup berbagai jenis kecerdasan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dapat mencakup metode evaluasi yang beragam seperti tata tulis, projek, presentasi, demonstrasi keterampilan ataupun yang lainnya. Ya. Kita beralih ke model kurikulum Vygotsky ya. Vygotsky ini dari 1896 sampai 1934. Vygotsky adalah seorang psikolog dan ahli teori pembelajaran asal Uni Soviet yang sangat berpengaruh dalam bidang psikologi perkembangan dan pendidikan. Ia dikenal dengan teori perkembangan kognitif manusia dan konsep zona proksimal perkembangan. Salah satu pandangan utama Vygotsky adalah bagaimana proses perkembangan kognitif manusia tidak secara individual, tapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Konsep zona proksimal perkembangan adalah salah satu kontribusi utama Vygotsky, di mana ZPD ini mengacu pada selisih antara kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan dan bimbingan orang lain, khususnya orang dewasa atau sesama yang lebih terampil. CPD menunjukkan di mana potensi perkembangan seseorang yang dapat dicapai melalui interaksi dan kolaborasi dengan orang lain. Vygotsky juga menekankan pentingnya peran bahasa dan perkembangan kognitif. Menurutnya, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat utama dalam memahami dan mengatur pikiran. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa interaksi sosial dan bahasa adalah dua faktor kunci dalam mempengaruhi perkembangan kognitif. Ini ada 4 prinsip dari Vygotsky. Yang pertama, zona proksimal perkembangan. Dalam proses pengembangan kurikulum, perlu dipertimbangkan tingkat perkembangan aktual dan potensial siswa, di mana kurikulum dirancang untuk mencakup tugas-tugas yang berada dalam CPD siswa, yaitu tugas-tugas yang dapat dicapai dengan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Dengan demikian, kurikulum akan memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan mendorong mereka untuk mencapai potensi yang maksimal. Yang kedua, interaksi sosial. Berimplikasi pada desain kurikulum yang mendorong kolaborasi dan diskusi antara siswa dan guru, serta siswa dengan sesama siswa melalui interaksi sosial. Siswa dapat berbagi pemahaman, berdiskusi, dan belajar bersama sehingga meningkatkan pemahaman dan pencapaian mereka. Yang ketiga, peran bahasa. Vygotsky menganggap bahasa sebagai alat penting dalam pembentukan pemikiran dan kognisi manusia. Prinsip ini menyarankan bahwa kurikulum harus memperhatikan penggunaan bahasa yang tepat dan relevan dalam proses pembelajaran. Guru perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan level perkembangan siswa agar memfasilitasi pemahaman dan belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa, ini prinsip yang keempat, di mana kurikulum harus dirancang untuk mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan konteks sosial siswa.
Konsekuensinya apa? Guru harus mengenal siswa secara individu dan beradaptasi dengan gaya belajar dan kebutuhan mereka. Ini adalah bahan kita untuk berdiskusi dalam pertemuan ini. Teman-teman, selamat belajar dan selamat berdiskusi. Kita akan belajar bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.